so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak langsung saja untuk mempersingkat waktu materi kali ini. Oh iya, materi kali ini akan membahas tentang cinta tanah air dalam perspektif hadis yang akan disampaikan oleh Abang Isya. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung aja ya, karena Abang semua udah telat juga dan waktu udah 3 bentar lagi. Jadi kali ini kita akan membahas tentang cinta tanah air menurut perspektif hadis. Oke, di slide yang pertama ini ada pengertian cinta tanah air dalam perspektif hadis. Pengertian cinta tanah air dalam perspektif hadis merujuk pada rasa cinta, kasih sayang, dan kecintaan yang mendalam terhadap tanah air atau negara tempat seseorang tinggal. Dalam Islam, cinta tanah air dianggap sebagai bagian dari iman yang kuat dan sebagai salah satu bentuk kecintaan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hadis yang relevan dengan konsep cinta tanah air adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang tidak mencintai negerinya maka ia bukan dari golonganku. Hadis ini menunjuk pentingnya cinta tanah air dalam Islam dan bahwa cinta terhadap tanah air adalah salah satu ciri keimanan seorang muslim. Cinta tanah air memotivasi muslim untuk berkontribusi secara positif terhadap kemajuan dan kesejahteraan negara dan masyarakat. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga mengungkapkan pentingnya cinta tanah air. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang artinya tidak ada iman bagi orang yang tidak mencintai dan dicintai oleh orang-orang Arab, dan tidak ada Islam bagi orang yang tidak mencintai dan dicintai oleh orang-orang Arab. Hadis ini menekankan pentingnya saling mencintai dan mencintai tanah air serta masyarakatnya sebagai bagian dari iman dan Islam. Cinta tanah air di sini tidak terbatas pada aspek geografis, tapi juga melibatkan kasih sayang, persatuan, dan solidaritas dengan sesama muslim dalam komunitas tempat. Dengan demikian, cinta tanah air dalam perspektif hadis mencakup rasa cinta, kecintaan, dan kasih sayang yang mendalam terhadap tanah air serta keterlibatan aktif dalam membangun dan menjaga keutuhan negara dan masyarakat. Oke. Jadi yang dimaksud cinta tanah air itu pasti secara universalnya udah pada paham, yaitu menjaga dan melestarikan ya tanah air tercinta kita. Nah, namun ini kan hadis yang sudah lama dilontarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana dalam artian lain untuk zaman sekarang ini bisa diartikan lain lagi. Karena kalau zaman dulu yang namanya cinta tanah air itu hanya membela negara dan tanah air dari peperangan. Kalau zaman sekarang tuh bukan hanya dalam peperangan, ya, kita kan berperang juga, berperang melawan para penjajah, ya, yang mencoba untuk mengambil hak-hak oleh Indonesia, baik dari hutan ataupun lautan, ya. Tapi sebenarnya yang namanya cinta tanah air itu bukan cuma dari segi hal tersebut, bukan hanya menjaga tanah air dari penjajah, bukan hanya itu, tapi juga menjaga kebudayaan, ya, menjaga keaslian dari Indonesia. Jangan sampai budaya Indonesia dirusak, jangan sampai budaya Indonesia diambil oleh negara-negara yang lain. Nah, itu termasuk bentuk dari cinta tanah air. Contoh cinta dari tanah air. Tadi seperti abang bilang, menjaga budaya. Ya. Budaya Indonesia itu ada banyak, cuman udah banyak banget juga yang udah dilupakan. Ya, itu bukti bahwa kita tuh nggak cinta tanah air.
karena kita nggak menjaga yang namanya keaslian daripada Indonesia tersebut. Ya. Kayak hadis tadi udah dikatakan ya, barang siapa yang tidak mencintai negerinya maka ia bukan dari golongan. Nah kalau itu hadis ini kalau diartikan lagi itu pada zaman dahulu, karena pada zaman dahulu ada seorang sahabat yang tidak ikut perang untuk membela tanah air Arab dalam berperang melawan kafir Quraisy, makanya dikeluarkanlah hadis tersebut. Tapi di zaman sekarang digunakan untuk orang-orang yang memang merusak, bukan malah menjaga tanah air tapi merusak. Contoh orang-orang yang merusak tanah air itu membuat membuat budaya luar menjadi budaya kita sendiri, malah melestarikan budaya barat. Contoh K-pop, ya, orang-orang yang melebihkan K-pop, ya kan, Taehyung, Jungkook dan lain-lain sebagainya. Bukan berarti saya menghina atau apapun ya, enggak. Maksud saya cukup suka aja gitu, suka ya boleh suka, ngefans boleh, tapi jangan sampai Taehyung bercinta lagi sama orang gitu, sampai ada yang memanfaatkan ya kan. Tuhan kok Jungkook kan ada yang pernah viral, itu nggak bagus. Itu namanya merusak citra diri dari Indonesia sendiri, citra diri tanah air. Sedangkan artis Manado nggak ada tuh yang digituin, siuman apa ya kan, nggak ada. Malah suka dengan budaya luar. Contoh apa yang kita pakai sekarang, levis atau pakaian-pakaian terbuka, itu kan dari budaya barat ya, yang kita pakai sehari-hari. Itu bukti dari orang-orang yang melestarikan budaya dari luar. Memang bagus ya, cuman budaya dari kita sendiri itu makin lama makin mengurang ya. Jadi mending kita lestarikan kayak batik, itu kan dari Indonesia, itu budaya Indonesia batik. Sedangkan pakaian-pakaian yang lain yang kayak celana levis ya, atau yang lain sebagainya, hoodie, itu kan dari barat, itu budaya dari barat ya. Lalu contoh lain seperti TikTok nih, TikTok ya. Sebenarnya TikToknya ini tidak merusak, tapi konten-konten di dalamnya bisa merusak nilai cinta tanah air di dalamnya. Contoh misalnya Parboy, misalnya Parboy. Misalnya Oksa. Nah, misalnya Oksa bikin FYP Parboy ini, orang-orang lihat wah Parboy ini bagus nih, orang-orang pada ikutan. Lama-kelamaan itu turun temurun nih, jadi budaya. Wah Parboy jadi tren, jadi harus pada Parboy. Nggak anak kecil, nggak orang dewasa, semuanya pada Parboy. Ya, sedangkan tari-tari nasional, ya, tari-tari budaya semuanya dilupakan. Kenapa nggak bikin FYP yang berbau budaya Indonesia? Lalu contoh lain lagi, jadi cinta tanah air itu bukan hanya berasal dari masyarakat saja, tetapi dari pemimpin juga harus. Ya, jangan jadi pemimpin yang malah merugikan tanah air sendiri. Contoh jual pulau ya, contoh aja ya, contoh. Ya. Ada tuh pulau itu di Myanmar, maksudnya di negara lain, contoh itu pemimpinnya jual pulau itu ya. Atau ada tuh yang di Malaysia kerjanya cuma kamu jalan tol aja, itu kan nggak ada untungnya bagi negara. Nah, itu malah merusak, membuat evolusi ya. Jadi cinta tanah air itu ya kita harus menjaga apa yang memang berasal dari tanah air kita ya. Jangan kita merusak. Mengembangkan boleh, kita mengembangkan citra dari tanah air kita itu boleh, tapi jangan merusak apa yang sudah diciptakan sejak nenek moyang kita. Jadi kita harus menjaga dengan benar apa yang memang sudah ada sejak zaman dulu. Nah, itu bukti bahwa kita cinta tanah air. Berikutnya, ada pentingnya cinta tanah air dalam Islam berdasarkan hadis-hadis yang relevan. Beberapa hadis yang relevan menunjukkan pentingnya cinta tanah air dalam Islam. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak mencintai negerinya maka ia bukan dari golonganku. Hadis ini menekankan bahwa mencintai tanah air adalah salah satu ciri keimanan seorang muslim. Cinta tanah air memotivasi muslim untuk berkontribusi secara positif terhadap kemajuan dan kesejahteraan negara dan masyarakatnya. Cinta tanah air juga dapat memperkuat persatuan dan solidaritas dalam komunitas muslim. Selain itu, hadis lain yang relevan adalah
Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Tidak ada iman bagi orang yang tidak mencintai dan dicintai oleh orang-orang Arab, dan tidak ada Islam bagi orang yang tidak mencintai dan dicintai oleh orang-orang Arab. Hadis ini menegaskan pentingnya saling mencintai dan mencintai tanah air serta masyarakatnya sebagai bagian dari iman dan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa cinta tanah air dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek geografis, tapi juga melibatkan kasih sayang, persatuan, dan solidaritas dengan sesama muslim dalam komunitas setempat. Pentingnya cinta tanah air dalam Islam juga terkait dengan tanggung jawab sosial seorang muslim terhadap negara dan masyarakatnya. Sebagai warga negara yang baik, seorang muslim diharapkan untuk menjaga keamanan, mendorong keadilan, dan berperan aktif dalam membangun dan menjaga keutuhan negara dan masyarakatnya. Namun, untuk informasi yang lebih spesifik mengenai perspektif hadis dalam buku Cinta Tanah Air dalam Perspektif Hadis oleh Abdul Halim Nasution, disarankan untuk membaca buku tersebut langsung untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, jadi cinta tanah air itu terbagi dua aspek. Ya, ini aspek faktor internal dan eksternal. Ya, faktor eksternal itu ya kita menjaga nama baik negara kita dari negara lain. Ya, contoh kayak kita harus membanggakan negara kita agar negara-negara lain tahu, wah ini Indonesia, negara yang penuh akan alamnya, negara yang penuh akan rempah-rempahnya, ya, negara yang kaya, ya, negara yang asri, yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harmonis. Itu contoh dari aspek eksternal. Kita menjaga nama baik, kita membanggakan negara kita. Nah, itu faktor eksternal. Sedangkan faktor internalnya kita menjaga dari dalam. Ya, contoh mempersatukan masyarakat. Ya. Jadi yang kayak sering muncul-muncul di berita ya, kayak tawuran, pembegalan dan lain sebagainya. Ya perlakuan kriminal itu hal-hal yang dapat merusak citra dari cinta tanah air. Ya. Jadi kayak gitu. Nah, coba saya mau nanya, coba tawuran buat apa sih? Gak buat apa-apa, buat hewan gitu. Mungkin ada yang bilang Buat hewan aja. yang suka itulah perang-perang gitu. Oh, yang suka perang-perang. Kalau saya lihat sih kayak nonton belakang kayak ada gunanya. Emang nggak pernah ikut tawuran? Pernah. Gak pernah. Tawaran barang-barang. Oh, tawuran bareng-bareng nggak pernah. Sendiri-sendiri pernah. Perang samping ya. Jadi bahkan kita tuh kan nggak tahu ya orang-orang kenapa pada marah, padahal sama bangsa, sama tanah air. Bukannya memerangi bangsa asing, malah memerangi bangsa sendiri. Kadang abang pernah ya dulu pas masih SMA, abang pernah juga rumah kayak asli gitu. di Sukabumi. Ya. Cuman karena pengen menguasai sekolah doang, gitu doang. Ya, cuman jadi pas dipikir-pikir lagi emang apa sih faedahnya? Habis lulus udah, ya. Cuman kayak ambisi semata, ya tahu lah manusia namanya masuk makhluk yang semata. Jadi apapun dia pengen, ya dalam aspek apapun manusia itu pasti menginginkan yang lebih, ya mulai dari hak milik ataupun lain sebagainya. Dia pasti menginginkan yang lebih. Nah, hal ini yang bikin merusak citra dari cinta tanah air. Ya. Itu yang merusak citra dari cinta tanah air, memerangi bangsa sendiri, melukai negeri sendiri. Itu kan nggak bagus. Ya. Itu hal yang tidak wajar bagi masyarakat yang mencintai tanah air. Ya. Jadi yang harus kita lakukan kira-kira apa? Kalau menemukan hal-hal yang kayak gini, kira-kira contoh kita ngeliat ada yang tawuran, kira-kira apa? Bubarkan, bukan join. Aduh, tapi dia Kalau misalnya bubarin kita nggak berani ya kan, kalau squad itu kita berani, ya kan? Rame-rame, nggak mungkin kan satu-satu ntar lu yang kena bacok.
Mending kita lapor kepada pihak yang berwenang, ya, polisi, pihak keamanan, biar dibubarkan. Ada nasihat dari teman, sahabat itu juga perlu. Kadang orang-orang yang kayak gitu karena frustasi. Kadang karena frustasi, karena mentalnya nggak kuat, akhirnya ya muncullah sifat psikopat yang ingin nyiksa orang lain. Itu kan pembulian karena itu juga. Karena ada tekanan pada diri sendiri, akhirnya menyebabkan munculnya sifat ingin menyiksa orang lain. Nah, kalau dalam psikologis begitu. Jadi pikiran tuh harus fresh. Ya, misalnya pusing belajar, ya udah istirahat, healing, jalan-jalan, ngapain aja, terserah. Ya, jangan sampai karena stres kita melampiaskan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Ya, jadinya merugikan orang lain dan merugikan tanah air kita sendiri. Bahkan bukan cuma nama baik kita sendiri yang rusak. Misalnya kita membunuh orang, itu kan nama baik kita, keluarga kita, itu jadi buruk. Itu setiap tindak kriminal yang muncul di negara itu dihitung per negaranya. Ya. Bahkan Indonesia itu masuk ke negara ketiga yang tindak kriminalnya terbanyak di dunia dari negara-negara yang lain. Itu. Bahkan Amerika aja ya, yang parahnya pakai pistol aja sungkan ke kita. Ya. Anak-anak yang masih umur 17, 15, ya, itu ada perang sendiri, melawan bangsa sendiri. Kita lihat contoh Palestina, Israel. Ya. Itu bukti yang kuat banget ya dalam kita tanah air, menjaga tanah air dari penjajahan. Ya. Demi menjaga Palestina mati-matian cuma pakai batu, cuma pakai apa lagi? Ya, lempar sepatu ada, abang lihat itu di video. Lempar sepatu, tentara Israel cuma buat ngebela tanah air. Israel juga nggak pandang bulu membunuh, mau anak kecil, cewek, cowok, tua, muda, semuanya nggak dipandang bulu, semuanya disikat sama Israel. Kita jadi itu contoh. Jadi kita nggak ada waktu buat berseteru antar bangsa sendiri. Begitu juga dengan pihak-pihak yang suka demonstrasi, suka ngedemo, suka unjuk rasa. Itu sebenarnya boleh, ya, karena kita negara yang punya hak wewenang masyarakatnya. Jadi kita boleh ngedemo kepada wakil rakyat, tapi hanya secukupnya, jangan sampai merusak fasilitas negara. Itu kan membuat rugi tanah air juga. Jadi melenceng dari cinta tanah air juga. Berikutnya, cinta tanah air dalam perspektif Islam dan hadis-hadis yang mendasari. Dalam Islam, hadis-hadis yang mendasari pentingnya cinta tanah air mencakup ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW dan nasihat-nasihatnya kepada umat Muslim. Hadis-hadis tersebut menekankan nilai-nilai seperti cinta, kesetiaan, kesatuan, dan kepedulian terhadap tanah air dan masyarakat. Sebagai contoh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyatakan barang siapa yang tidak mencintai negerinya maka ia bukan dari golongan. Dan sini menunjukkan bahwa cinta tanah air merupakan ciri keimanan orang Muslim. Cinta terhadap tanah air memotivasi Muslim untuk berbuat kebajikan dan memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan dan kesejahteraan negara dan masyarakatnya. Selain itu, hadis lain yang relevan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, tidak ada iman bagi orang yang tidak mencintai dan dicintai oleh orang Arab, dan tidak ada Islam bagi orang yang tidak mencintai dan dicintai oleh orang Arab. Hadis ini menegaskan pentingnya mencintai tanah air dan masyarakatnya sebagai bagian dari iman dan Islam. Cinta tanah air dalam perspektif Islam adalah kasih sayang, persatuan dan solidaritas bersama Muslim. Dalam komunitas tempat, dalam buku Cinta Tanah Air dalam Islam oleh Dr. Haji Marzuki Mustamar mungkin terdapat tentang cinta tanah air dan hadis yang mendasarinya. Saya merekomendasikan baca buku tersebut langsung. Lagi di bangun itu yang di depan yang di bangun itu masih tadi lagi dibangun. Ya enak. Stoknya mau nanya ada pertanyaan tentang cinta tanah air. Iya.
Ini ya. Ini tanya. Alumni hidup. Ayo. Mau kelas ya, kelas. Ah, harus nanya berapa ini nih? Tua, sampai tua. Iya. Tinggal itu. Mana Okta? Tanya Okta. Dan ini ada alumni Ginger. Iya, ini terakhirnya mau Bang. Iya, nanya doang. Jol. Ayo dulu. Ini yang di pojok kamu nanya. Ini pada Pak Firman. Ini ada yang ditanyakan? Sebenarnya banyak loh yang harus dipertanyakan loh tentang kita tanah air. Coba kencang katanya. Kenapa ada tawuran? Kenapa ada tawuran gitu? Iya. Sih, tolong ya. Iya, bener. Apa jadi anak haji? Tadi ada orang. Semua kenapa? Kenapa ada tawuran? Bisa, nanya gini tawuran. Tapi kan dapat Itu sialah karya ini. Ini itu karena Ayo, ada lagi yang bertanya? pendek belakang. Adin, nanya, kenapa ada tawuran? Tadi si Rafi, kenapa ada tawuran? Kenapa ada tawuran? Siapa namanya? Randy Maulana, Raden Randy Maulana. Ini hari ini. Hah? Bisa pira? Mana? Bagaimana sih cara mengembangkan sikap cinta tanah air itu? Mengembangkan cinta tanah air. Bagaimana caranya? Yang pertama, Jatah gue yakin. hadir ya. Ini naon, bukan? Tunggu sih, gua. Ini gampang pelajaran lain. Bagaimana cara mengatasi orang yang marah kayak mengatasinya bagaimana kayak Ada orangnya nggak di sini? nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, ada Oksa. Banyak. Oh, banyak. Ayo. Baik. Tanya-tanya. Satu negara. Yang bisa kalau bisa. Ayo, masih ada lagi nggak? Ini. Bos, naon sana jadi sorangan we. Embung we. Kenapa cinta tanah air Indonesia? Enggak sih. Ayo dong, pojok tangan di atas. Ayo dong.
Ini apakah bisa dibilang cinta tanah air? Bisa. Bagaimana dengan partai yang menjual pulau? Apakah itu cinta tanah air? Bisa. Wah. Hah? Oh baik, maju lah. Wah. Ayo menanya silakan. Namanya siapa? Siapa aku? Yani, Anda, Yani. Ya, Rian. Silakan pertanyaannya. Sebagai rakyat yang miskin yang diabaikan pemerintah, apakah kita harus tetap mencintai tanah air? Jadi gini, kan kita dituntut buat cinta tanah air ya. Nah, di dalam tanah air itu ada pemerintahan. Nah, pemerintah itu kayak mengabaikan rakyat-rakyat jelata. Nah, kita itu perlu nggak masih tetap cinta tanah air itu, masih respect nggak sama tanah air ini? Apakah kita nggak perlu cinta sama tanah air ini karena pemerintahnya seperti itu atau gimana itu? Ngerti nggak? Siapa namanya? Dina. Oh, ini namanya. Oh. Soalnya dia berbisik. Ayo yang lain. Yang salah dikit dong. Habis. Dosis, ya Allah. Malah ini. Ini menang terpucuk kan? Oh, coba sih ya. Banyak juga orang. Ini. Oh, siapa? Erli. Erli. Apaan, Mas? Nggak dengar? Mau nanya Mengapa? Kenapa ISIS memandang cinta tanah air sebagai kemaksiatan yang dilarang Islam? Pak, aku mau nanya lagi Bang, boleh Bang? Oh, boleh. Sampai 10 juga boleh. Jadi kan begini, kita tuh kan harus cinta tanah air. Nah, kalau misalnya kita perang dengan negara Arab, kita harus membela mana nih? Bela tanah air atau bela agama? Itu tuh. Oke. Itu yang Dah, sini dulu. Siapa? Enggak bohong. Tadi Ntar yang nanya adalah dianya. Kamu udah tanya nih, jadi menang Dia orang ada. Oke.
Tadi pertanyaannya ciri orang yang tidak mencintai tanah air. Siapa nanya? Ya. Oke, ini pertanyaannya Akmal bersangkutan dengan pertanyaannya si Randy tentang tawuran. Kenapa ada tawuran? Ya. Nah, ini contoh nih orang-orang yang lihat cinta tanah air, orang-orang yang tawuran seperti pertanyaannya si Randy. Itu salah satu ciri orang yang tidak cinta tanah air. Dia tidak melestarikan budaya Indonesia, tidak melestarikan apa yang dibutuhkan Indonesia, malah merusak nilai-nilai di dalamnya. Seperti tadi tawuran. Tawuran kan itu salah satu ciri orang-orang yang tidak mencintai tanah air. Selain dari itu, seperti abang bilang tadi, orang-orang yang terlalu mencintai budaya asing. Itu termasuk ciri-ciri orang yang tidak mencintai tanah air. Nah, terus kenapa adanya tawuran kan? Ya itu tadi, konflik antar remaja, konflik antar sekolah, atau mungkin bawaan emosi atau dorongan seseorang itu bisa muncul karena tekanan yang muncul, tekanan dari orang lain. Kadang itu muncul karena dipanas-panasin sih. Masa kata sekolah sebelah, sekolah kita lemah, udah kita tanya. Kita jadilah tawuran gitu. Jadi gitu. Terus Galang, bagaimana cara mengembangkan cinta tanah air? Ya. Nah, ini yang penting. Mengembangkan cinta tanah air itu udah kewajiban kita masing-masing sebagai masyarakat Indonesia. Contoh kita contoh kita tuh mencintai tanah air, ya ini kita mengembangkan budaya-budaya kita, melestarikan lagi budaya yang udah mati kayak tari-tari nasional. Itu kita kalau bisa kita bikin jadi GTP itu harusnya gitu. Tari saman contohnya itu bikin jadi Tembus Padang. Ataupun kita lebih memeriahkan hari-hari kenegaraan kita, contoh ke tempat paling nanti itu kan nggak. kita rayain dengan meriah, kita ikut serta di dalamnya. Itu salah satu contoh kita mencintai dan mengembangkan budaya-budaya kita. Kayak budaya kita batik ya. Batik ini udah terkenal sampai ke luar negeri juga. Ya banyak orang-orang Belanda, banyak orang-orang Jepang yang pakai batik juga. Nah itu contoh kita mengembangkan budaya-budaya tanah air kita. Nah itu termasuk dalam cinta tanah air juga. Jadi seperti itu. Lalu ini ya, bagaimana cara mengatasi orang yang sudah ketergantungan dengan budaya luar? Punya siapa punya teman kayak gitu? KTP-nya, wallpaper-nya, semuanya. Poster di kamar, ya gue nggak tahu itu cuma sekedar poster apa cuma ini. Gue nggak tahu ya, cuma ini aja. Siapa? Ada orang kayak gitu. Karena kita nasihatin dia lah, dia Sepinggir mana? nggak usah terlalu berlebihan. Kita udah menasihati, tapi dia tetap lah. Siapa ya? Pasti bisa nama lu hidup gue, ini siapa? Gitu ada orang kayak gitu. Ya kita nanti kan juga ngajar kalau kita bisa pakai lisan, ya kita pakai doa. Ya, karena orang-orang kayak gitu kadang dia juga karena punya alasannya sendiri kenapa dia suka dengan hal-hal seperti itu. Karena apa ya? Kita sekarang ini membudayakan budaya luar itu udah jadi hal biasa sekarang. Ya, orang-orang kesana kemari pakai budaya luar. Gak dari budaya barat, gak dari budaya Arab juga. Budaya Arab memang bagus ya kita gunakan karena itu sesuai dengan syariat Islam. Tapi kita jangan lupa juga dengan budaya Indonesia sendiri. Ya, budaya Arab kan kayak banyak orang yang protes kayak waktu muda-muda itu ada dua faktor kenapa orang suka dengan budaya Arab. Yang pertama karena sunnah, yang kedua ya karena biar terlihat agamis aja.
Nah, kalau karena sunnah itu nggak apa-apa. Lain sih. Karena sunnah nggak apa-apa. Tapi kalau karena faktor biar terlihat agamis dan kelihatan Siapa sih ada? alim itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Jadi cara kita mencegah, cara kita untuk bilang ke orang yang udah terlalu gila sama budaya luar, ya kita mengingatkan dia, weh, itu orang Indonesia, lu harus mencintai budaya Indonesia. Jadi udahlah, cukupnya aja, lu suka tekno ya suka aja, lagian lu suka aja nggak bakal disukai juga. Nah, udahlah, back to reality, balik aja ke kenyataan kita. Nah, cukupnya aja, mau suka Taehyung ke, mau suka Kim Jong Un ke, siapa aja terserah lu. Tapi secukupnya aja, karena ya balik lagi ke reality bahwa kalau kita sayang ke dia, emang dia bakal sayang ke kita. Sekedar gitu aja. Terus siapa nih? Ginda. Ginda Aryani ya. Kalau kita apa nih? Gimana tadi kami? Jadi gini, Oh, pemerintah terhadap ini ya? iya, orang miskin. nggak respect Kita- gitu. Oke. Itu kata Dinda. Jadi cinta tanah air itu gak terkecuali mau jabatannya apa, mau gendernya apa, mau berapa, semua orang hak untuk melakukan cinta tanah air. Mau dari anak kecil sampai orang dewasa, mau dari orang biasa, orang miskin sampai orang kaya, mau sampai pejabat, pegawai, gamers dan lain-lain sebagainya, semuanya berhak untuk dan wajib untuk melakukan tindakan cinta tanah air. Ya, apabila ada dari beberapa kalangan yang melakukan beberapa perbuatan yang mana menyeleneh dari cinta tanah air, contoh tadi ya, wakil rakyat tidak memandang masyarakat yang berkurang mampu gitu. Nah, kita ini kan negara yang yang masyarakat mempunyai hak ya. Makanya adanya demonstrasi itu yang dipraktekkan pada masyarakat itu kan unjuk rasa untuk menunjukkan bahwa ketidakadilannya para wakil rakyat. Karena adanya hal ini karena mengingatkan kita bahwa wakil rakyat juga manusia. Wakil rakyat juga manusia, punya sifat lama, punya nafsu. Jadi wajar kalau misalnya wakil rakyat juga terkadang nggak memandang masyarakat miskin. Tapi bukan berarti mungkin dia mempunyai alasan lain ya, karena tidak memandang masyarakat miskin, karena mungkin dia mempunyai masalah lain. Karena untuk mengurangi angka kemiskinan di suatu negara itu nggak mudah, ya. Karena kita juga punya utang, bukan cuma masyarakat miskinnya, negara kita tuh miskin. Dari segi mata uang kecil, rendah, utang banyak. Jadi wajar wakil rakyat seperti itu karena dia nggak cuma mempunyai satu urusan doang. Ya, kita harus mengerti kedudukan dia juga. Memang benar itu nggak adil ya. Kita harus kesetaraan, ya, kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu memang harus ada. Yang kaya maupun miskin harus mendapatkan hak yang sama, tapi ingat kita juga mempunyai kebutuhan sendiri untuk negara. Jadi kita nggak bisa ya dia miskin dia harus lebih utama, memang lebih utama, tapi ya kita hanya bisa memberikan yang seadanya. Dan juga kita harus ingat bahwa wakil rakyat juga manusia, punya ketamakan, punya pikiran, punya nafsu. Jadi karena manusia yang sempurna, pasti mereka juga memiliki diri sendiri. Karena kita juga kalau melihat teman kesusahan, contoh, misalnya hari ini nggak punya duit jajan nih, terus Yani punya duit jajan, kasihan nih Rini belum makan. Ya pasti kadang ada rasa pengen ngebantu, tapi kadang ngeliat diri sendiri, gue juga belum makan. Ya gue harus mementingkan diri sendiri dulu dong, kan gitu kan pasti. Ya, jadi kayak gitu kita ambil contohnya aja. Jadi seperti itu. Ini
tadi Randy berbisik kan. Iya. Kalau misal kata Randy ya, kalau ya kata siapa? Randy. Oh, Randy, kata Randy benar. Iya benar. Oh, benar. Jadi kalau misalkan pemerintah itu tidak respect sama rakyat jelata, otomatis si rakyat jelata ini berpikir dong, lah gue di negara ini kayak nggak dianggap, nggak diaku. Dia pengen pindah ke luar negeri, namun apa daya dia tidak mampu. Jadi seakan-akan dia itu benci negeri ini karena pemerintahnya itu seperti ini. Itu gimana cara ngatasinnya? Jadi gini kalau ya. Randy. Randy ya. Gini Randy. Emang masyarakat juga manusia, pasti nggak jauh dari pemikiran yang negatif. Tapi abang ini kan pasti ada beberapa golongan dari kita juga yang termasuk orang-orang yang nggak mampu, termasuk abang nggak mampu juga. Abang selaku masyarakat yang tidak mampu, ya pasti membutuhkan bantuan dari pemerintah, wakil rakyat. Cuman dari berbagai tindak wakil rakyat, tapi kan tidak ada kayak bantuan sosial. Itu kan tindakan wakil rakyat terhadap masyarakat kalangan rendah, ya yang kurang mampu. Itu bukti bahwa dia juga peduli dengan masyarakat yang kurang mampu kan. Ya, itu juga dia mencontohi cinta tanah air, karena memprioritaskan yang miskin juga. Tapi memang ada sebagian wakil rakyat yang memang gak memperdulikan, tapi kita jangan cuma lihat wakil rakyat yang tidak memperdulikan. Tapi kan ada juga beberapa yang memperdulikan, seperti Puan ya, beliau kan membagi-bagi baju tuh, ya, bagi baju bagi terus bantuan sosial, bagi-bagi di jalan, makanan, itu kan juga ada. Jadi masyarakat yang tidak berkemampuan itu ya percuma kalau kita cuma memandang hal negatifnya aja. Mending kita berusaha terus ngambil yang positifnya. Memang terkadang ada pemikiran-pemikiran dan rasa putus asa ya dalam orang. Namun hal itu nggak bakal bikin kaya. Mending berusaha kayak pasti pernah ya lihat orang-orang yang di jalan angkat sampah, ya, angkat botol. Itu kan mereka kan berusaha ya, walaupun mereka nggak punya duit, kurang dalam kemampuan finansial, mereka tetap berusaha untuk menghidupi keluarga mereka. Tapi terkadang ada kalangan-kalangan yang di atas mereka yang mengajar ngasih makan, karena itu bentuk peduli terhadap sesama. Ketika mereka berputus asa, ya memandang negara ini buruk, maka masyarakat lain ya wajib untuk menggandeng. Karena nggak cuma wakil rakyat doang yang harus menggandeng kalangan bawah, tapi kalangan menengah, kalangan masyarakat yang berbaur dengan masyarakat yang tidak mampu wajib menggandeng, wajib untuk bersatu melengkapi ketidakmampuan dari masyarakat kalangan bawah. Jadi gitu Kang Apit, salah. Randy. Kang Randy. Iya bang, gitu. terima kasih. Udah. Oh kirain mau. Udah. Siapa lagi? Erli ya. Kenapa ISIS ya? Memandang cinta tanah air sebagai dosa gitu. Masukin ke nilai juga. Nah, ISIS ini kan organisasi atau golongan yang radikal yang menganggap diri mereka paling benar. Tindakan yang mereka ambil itu paling benar. Tapi sebenarnya ngambil berapa tahun? Mungkin sebagian orang nggak tahu, sebagian orang nggak tahu. Ini sebenarnya hanya nama doang. ISIS ini tuh di balik ISIS ini sebenarnya Amerika. Jadi ISIS ini orang-orang bayaran dari Amerika buat merusak citra dari Islam.
Ya. Oh. Jadi bukan mereka tidak cinta bukan mereka kita tuh kayak bikin menganggap cinta tanah air itu dosa, tapi itu karena mereka didorong oleh seseorang nanti kalau untuk berbuat hal seperti itu. Jadi ISIS itu organisasi bayaran dari Amerika lagi ya sama untuk merusak citra Islam. Nah itu faktor sebenarnya. Jadi mereka bertindak seperti itu karena ketidakmampuan diri mereka untuk melawan Amerika, jadinya dipaksa kayak keluarga mereka diancam. Nanti kalau misalnya mereka melakukan ini, keluarga mereka bakal diincar misalnya sama Amerika. Sebenarnya jadi bisnis itu bukan orang-orang Arab, tapi orang-orang Afrika, orang-orang yang kelihatan seperti orang Arab. Nah, lalu mereka berpakaian seperti orang Arab, menyatu dengan orang Arab, lalu berbuatlah sifat terorisme. Jadi mereka tuh golongan organisasi yang disewa oleh Amerika. Ya. Rada mirip. Ya, seperti itu. Coba miripin ini belah dua. Ada yang baru orang. Oh iya, galang ya. Apa tadi? Jadi kan kita harus cinta sama tanah air. Nah, bagaimana misal kalau misalnya kita tuh perang sama negara Arab nih. Nah, jadi kita tuh harus membela yang mana? Tanah air atau agama? Oke. Pertama kita lihat faktor perangnya dulu. Ini perang gara-gara kenapa? Ya. Pertama, kalau mungkin perang karena memang ada perseteruan, ya. Perseteruan. Kan karena Islam itu kan agama yang cinta damai. Bahkan sama yang nggak seiman, nggak sepemikiran dengan Islam, menunjukkan sifat toleransi aja. Maksudnya nggak diperangi, nggak disakitin Muslim kayak ateis. Islam nggak memandang hal tersebut, tetap menjaga walaupun tidak seiman. Nah, bagaimana kalau misalnya kan ini misalnya kita ambil aja misalnya Indonesia bertemu dengan Arab karena apa ya? Karena apa itu? Contoh karena Arab nyenggol Indonesia, contoh ya, contoh misalnya Arab nyenggol Indonesia, misalnya masyarakatnya yang lagi pergi haji malah disakitin misalnya, ya kita memang harus membela, cuman jalan penyelesaian itu bukan hanya tentang perang aja, ya kan? Pasti punya jalan penyelesaian lain. Contoh berbicara dengan baik-baik. Emang benar yang nyakitin masyarakat kita itu orang-orang Arab, mungkin karena kita yang salah, bisa jadi ya, pokoknya penyelesaian dari peperangan itu nggak hanya dalam kekerasan, tapi juga dalam perbincangan juga bisa, dari kesepakatan perjanjian juga bisa. Karena itu udah dicontohi dari perang dunia pertama itu udah ada tentang perjanjian itu udah ada. Perang itu nggak harus dengan kekerasan, tapi dengan hubungan timbal balik juga bisa. Misalnya kita dirugikan, nah maka kita harus minta ganti rugi dong ke Arab atas kerugian yang kita terima. Jadi penyelesaian kalau misalnya kita berseteru, ya kita jadi nggak perlu berpihak kepada negara ataupun agama, tapi kita harus bersikap fair antara keduanya, harus mencari jalan penyelesaian tengah. Jadi kita agar tidak mendapati posisi yang memang bisa bikin kita bingung antara agama ataupun bela negara, karena kedua hal itu dihimbau sama Rasul, itu harus wajib kita lakukannya. Jadi kayak gitu. Udah semua ya? Jam berapa sih? Oke. Sampai jam 8.30 ya? Ya, oke. Langsung duluan ya. Jadi, ya.
Terakhir Pak Ji, apa sih? Oke, selanjutnya simpulan. Berdasarkan materi mengenai cinta tanah air dalam perspektif hadis, dapat diambil beberapa kesimpulan penting, yaitu cinta tanah air dalam Islam dianggap sebagai bagian integral dari iman yang kuat. Mencintai tanah air adalah salah satu ciri keimanan seorang muslim. Cinta tanah air memotivasi muslim untuk berbuat kebajikan, berkontribusi positif, dan berperan aktif dalam membangun dan menjaga keutuhan negara serta kesejahteraan masyarakat. Cinta tanah air juga melibatkan kasih sayang, kesatuan, dan solidaritas dengan sesama muslim dalam komunitas setempat. Muslim diharapkan saling mencintai dan mencintai tanah air serta masyarakat. Tanggung jawab sosial seorang muslim terhadap negara dan masyarakat adalah penting. Sebagai warga negara yang baik, seorang muslim diharapkan menjaga keamanan, mendorong keadilan, dan berperan aktif dalam membangun dan menjaga keutuhan negara dan masyarakat. Hadis-hadis yang mendasari pentingnya cinta tanah air memberikan pijakan bagi muslim untuk memahami nilai-nilai cinta, kesetiaan, persatuan, dan kepedulian terhadap tanah air dan masyarakat. Dalam Islam, cinta tanah air bukan hanya sekedar perasaan atau rasa cinta semata, tetapi juga memotivasi tindakan konkret yang positif dalam membangun dan menjaga keutuhan negara serta kesejahteraan masyarakat. Cinta tanah air dalam perspektif hadis mengajarkan umat muslim untuk mencintai, membela, dan berkontribusi aktif terhadap tanah air mereka sebagai bagian dari iman dan tanggung jawab sosial mereka. Mungkin cukup segitu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.